adalah bener-bener bukan settingan dan real dari hati ke hati. Kalau semuanya literally bener-bener seperti yang diucapkan, Mimi cuma bisa bilang luar biasa. Jadi Govinda nangis di depan Raffi, Sultan Andara minta maaf. Wah, kenapa tuh? Tahu dong kasus perselingkuhan Syahnaz, adik dari Raffi Ahmad, yang bikin geger para netizen. Nah, usai diam tak menanggapi, akhirnya Raffi buka suara nih dan bicara langsung dengan suami dari Syahnaz, JJ Govinda, yang mana ia mengaku kalau malu dengan JJ dan meminta maaf karena hal yang dilakukan oleh adiknya. Itulah pertanyaan orang-orang yang jadi korban perselingkuhan. Pasangannya selalu akan tanya, gue salah apa? Gue kurang apa? Enggak ada yang salah dari kita yang jadi korban perselingkuhan atau lo. Enggak ada juga hal yang lo harus perbaiki. Yang salah itu yang selingkuh, yang harus diperbaiki itu yang selingkuh. Jadi kadang-kadang gue melihat orang-orang yang jadi korban perselingkuhan malah jadi orang yang paling menderita. Jadi orang yang selalu bertanya, gue salahnya apa? Gue kurangnya apa? Sekarang dirubah ya guys. Buat lo yang jadi korban perselingkuhan, yang pasangannya selingkuh, baik itu udah ketahuan lama atau berulang-ulang kali, maka pertanyaannya bukan gue salah apa, tapi pertanyaannya gue sekarang maunya apa. Ya, kita punya hak untuk memberikan yang terbaik buat diri kita. Terserah, dan gue gak tahu level perselingkuhan pasangan kalian seperti apa. Bisa kalian memperbaiki sama-sama ya, mungkin mencari orang yang lebih ahli, sama-sama saling memperbaiki dari sisi masing-masing, atau memang kalau lu udah gak kuat, lu minta pisah, itu juga hak lo. Ingat ya, jangan lagi bertanya gue salah apa, tapi bertanyalah gue sekarang harus gimana dan mau apa ke depannya. Respect gua sama Bang JJ Govinda. Gila sih, itu keren banget. Ini baru nih namanya kecerdasan emosional. Gua bisa bilang Bang JJ Govinda ini dewasa banget sih. Jujur aja, susah loh untuk mendapatkan kedewasaan di level kayak gitu. Coba bayangin kalau misalnya masalah serupa itu menimpa lu. Bayangin ya, kalau misalnya cewek lu selingkuh, apa yang akan lu lakuin? Gua cukup yakin ya paling kalau nggak marah, main tangan, ya kan? Udahlah, gak usah munafik, ngaku aja. Cuman tindakan kayak gitu tuh emang dilakuin sama orang yang kecerdasan emosionalnya itu rata-rata bahkan menengah ke bawah. Kalau orang yang udah dewasa itu akan mikirin 2-3 langkah ke depan dari aksi yang dia lakuin. Yang namanya mukul, main tangan, itu tuh cuman buat muasin ego kalian doang, tapi sama sekali nggak memecahkan masalah sebenarnya. Gue cukup yakin di kondisi tersebut Bang JJ Govinda tuh tahu keadaan lagi sangat panas. Kalau misal dia marah atau main tangan, yang ada itu cuma akan memperkeruh suasana. Ibarat mau madamin api pakai bensin. Jadi kayak bukannya padam, malah apinya makin gede dan merambat kemana-mana. Walaupun gue bisa ngerasain sih, itu hatinya pasti kacau banget rasanya. Karena dia mendem perasaan sedih, kesel, marah, kecewa. Dan dia gak bisa luapin itu. Jadi kalau kalian cewek-cewek punya tipe cowok itu dewasa, nah coba kalian lihat itu cowok nyelesain masalah gimana. Dan buat jomblo-jomblo makin susah, dah itu standar yang harus kalian achieve kalau misalnya cewek-cewek pada berkiblat ke JJ Govinda. Good luck deh. Oke ya, akhirnya turun juga klarifikasi dari suami of the year 2023 JJ Govinda. Kalau Mimi jujur baru nonton podcastnya JJ sama kakak iparnya A.A. Raffi. Of course masih membahas tentang masalah rumah tangganya JJ sama Nanas ya. Oke, secara garis besar aja, kalau bener-bener semua yang diungkapkan, yang diucapkan oleh kedua-duanya, baik itu A.A. Raffi maupun si JJ di podcast tersebut adalah bener-bener bukan settingan dan real dari hati ke hati antara dua laki-laki yang adalah terlibat hubungan keluarga ipar-iparan ini. Kalau semuanya literally bener-bener seperti yang diucapkan, Mimi cuma bisa bilang luar biasa. Keluarga ini keluarga yang luar biasa, suaminya suami yang luar biasa, iparnya pun ipar yang sangat luar biasa. Jarang-jarang loh ada ipar yang meskipun ya, maksudnya dalam hal ini bapaknya udah meninggal dan dia merasa sebagai kakak laki-laki dia adalah pengganti sosok ayah sehingga harus meminta maaf kepada adik iparnya atas perbuatan adik kandungnya. Itu jarang-jarang. Kalau di dunia nyata jarang banget. Kalau dalam kehidupan normalnya menurut Mimi jarang banget ada kakak ipar yang seperti ini. Jadi boleh diacungin jempol, menurut Mimi A.A. Raffi ini ya emang bener-bener act like
sebagai kayak kepala rumah tangga untuk keluarga besarnya gitu ya. Begitu juga kita dengerin semua pernyataan-pernyataan yang dikeluarin sama JJ. Setiap kata yang keluar dari mulutnya itu bener-bener indah banget sih. Menurut Mimi hampir impossible ada suami seperti itu di Indonesia. Luar negeri Mimi nggak tahu ya ada apa nggak cowok seperti itu, karena memang kita menganut prinsip kehidupan seksual yang berbeda kan di Indonesia sama di luar negeri, so I don't know. Tapi kalau di Indonesia untuk dapetin sosok suami seperti JJ ini hampir nggak mungkin. Setiap kata yang keluar dari mulutnya JJ itu menggambarkan hati yang seperti malaikat gila. Istrinya salah, pertama kali yang dilakukan bukannya marah tapi meluk dan minta maaf. Kesalahannya ini tidur sama laki-laki lain loh ya. Untuk bisa dapat suami yang punya reaksi seperti itu, dengan pride-nya laki-laki dan gengsinya laki-laki yang rata-rata kegedean. Boro-boro kalau orang lain yang salah, laki-laki itu kalau dia yang salah aja sulit untuk minta maaf, sulit banget. Ini yang salah bukan dia, yang salah istrinya, tapi yang minta maaf duluan dia, yang menyadari bahwa mungkin gue ada kurangnya itu justru dia. Ini menurut Mimi chancesnya 0,00001% ada suami seperti ini. Jadi kepada siapa saja yang mungkin aja punya suami yang seperti ini, mohon bersyukurlah ya, gunakan kesempatan kedua, ketiga, keempat, nggak tahu nih kesempatan keberapa nih ya. Gunakan kesempatan ini intinya sebaik-baiknya untuk pastinya bisa menjadi istri yang surga juga ya, sehingga bisa menciptakan, membangun keluarga yang surga juga sampai ke anak-anak. Kita doain deh pokoknya yang terbaik ya untuk keluarga ini, semoga nggak berulang dan bisa ngebesarin anak-anaknya dengan penuh rasa bahagia sampai anak-anaknya sukses. Guys, kalian sudah tahu tentang podcastnya Raffi Ahmad dengan JJ? Jadi gini guys, kalau saya lihat nih, beberapa kali Raffi itu mengatakan terima kasih kepada JJ ya, dan berulang-ulang gitu yang saya tangkap nih. Dan JJ pun juga ya flat-flat aja berbicara sesuai dengan kapasitas dia, seperti itulah kira-kira ya. Namun yang saya lihat di sini nothing tulus sih kalau menurut saya JJ itu. Ya sudahlah, daripada dia nggak mau ribut gitu loh, udah aja terima. Dan apa yang disampaikan oleh Raffi itu kalau menurut saya, ya saya bangga sama dia gitu loh. Mungkin dia mewakili keluarganya, karena kan Sanas udah nggak punya keluarga ya, nggak punya ayah gitu ya. Nah makanya Raffi sebagai kakak laki-laki, dia bertanggung jawab atas adik-adik perempuannya, seperti itu gitu ya guys. Nah appreciate sih dengan apa yang disampaikan sama Raffi itu gitu loh. Ya seorang kakak meminta maaf, mengatasnamakan keluarga untuk meminta maaf sebetulnya cukup sekali aja, nggak usah berulang-ulang gitu loh. Namun di sini itu adalah bentuk penyesalan bahwa ternyata dia bangga punya apa sih istilahnya kalau ipar ya kalau kayak begitu ya ke JJ ya. Ternyata iparnya itu mau menerima Sahnas apa adanya gitu loh. Jadi di luar ekspektasi dia menganggap bahwa orang yang sudah melakukan perselingkuhan itu akan bereaksi kasar dan sebagainya, mungkin mukul atau sebagainya. Tapi yang dilakukan oleh JJ malah justru sebaliknya guys gitu loh. Dia menerima dan istilahnya legowo dengan apa yang sudah menjadi nasibnya dia gitu loh guys. Nah kalau menurut kalian bagaimana? Itu adalah bentuk kepasrahan atau memang sebuah penerimaan nasib saja? Atau ya sudah, nothing tulus, nggak ada lagi pilihan gue, yang penting gue stay di sini, gue bisa mengangkat harkat dan menjadi bagian dari keluarganya Sultan? Atau bagaimana menurut kalian? Coba ya, saya ingin tahu pendapat kalian, karena asumsi orang pasti bermacam-macam ya guys. Namun dijadikan podcast ini pun juga menjadi satu tanda tanya gitu loh guys, kalau menurut saya nih ya, secara kajian psikologis. Tapi anyway, apapun yang dilakukan oleh Raffi saya appreciate, dan itu adalah satu bentuk tanggung jawab seorang kakak terhadap adiknya. Itu saja sih kalau menurut saya ya. Melihat gestur Raffi Ahmad, di sini Raffi Ahmad tidak memposisikan sebagai ipar atau sebagai Raffi Ahmad, tetapi sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab, double bertanggung jawab terhadap nama baik keluarganya, juga nama baik rumah tangga adiknya.
nama baik JJ sebagai seorang suami juga yang posisinya sama seperti Raffi, seorang laki-laki dan seorang suami. Patut diapresiasi Raffi Ahmad. Dan untuk JJ, kenapa lempeng-lempeng aja kayak legowo gitu, greget dia, kok nggak greget? Nah JJ itu orangnya nggak mau ribet. Dia akan berusaha memaafkan karena tidak ingin memulai dengan orang lain, misalkan mulai dari nol yang harus ribet lagi kayak gitu. Jadi ya dia akan berusaha memperbaiki, memaafkan dengan sekuat tenaga agar rumah tangganya tetap baik-baik sampai nanti. Gimana menurut kalian?